Wih, di depan ada dua tak nih. Romannya sih barbar nih. Ikutin, kita rendengin. Halo my friend, back to AMH Motovlog. Dan hari ini cuaca sangat mendung, tak mendukung, sehingga AMH Motovlog harus mengejar waktu buat nggak kehujanan. Langit di atas mendung parah, jadi lebih baik kita cari aman. Kita usahakan sampai rumah, sampai tujuan. Wih, di depan ada dua tak nih, Ninja RR Red. Kayaknya kalau kita sparingan seru kali ya. Berani nggak ya NMAX lawan Ninja RR? Romannya sih barbar nih. Coba dulu aja ya, kita buntutin dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita putin, kita rendengin. Oh, nggak bisa. Oke, kita ikutin dulu, friend. Sampai di mana? Emosionalnya secara nggak langsung kita mainin. Kita kejar. Biasanya nih ya, sekelas pembalap Pedrosa pun kalau di pepet atau di apa ya namanya, disejajarin kalau lagi balap, biasanya itu emosinya kena, mentalnya kena. Nah, ini kita coba ya, Ninja kita tempel terus, kita coba cek emosi enggak. Waduh, jauh banget ngejarnya ini. Woi, Bang Ninja, tunggu woi. Gua ketinggalan nih. Aduh. Ketinggalan tadi cuman karena gara-gara kita terhalang mobil sih. Jadi secara nggak langsung nggak bisa mepet jauh lebih dekat. Nah, biasanya nih ini saran aja ya, bahaya sebenarnya ketika sudah gelap seperti ini, apalagi sudah gerimis rintik turun. Biasanya orang-orang cari aman semua. Artinya orang-orang memacu kendaraannya lebih, supaya apa? Supaya mereka bisa cepat sampai sebelum hujan turun. Karena sering banget nih seperti ini kondisinya, kecelakaan. Jadi mereka sama-sama ngejar waktu, gerimis sedikit pasti dia atau para pengendara memacu lebih kencang lagi. By the way, di mana Ninja RR-nya? Aduh, Abang Ninja tega banget dah. Niatnya mau mepet, kita tes emosinya, malah gue yang emosi nih, ketinggalan. Aduh. Tapi pepatah lama mengatakan kalau jodoh itu nggak kemana. Iya nggak sih? Pokoknya kita cari sampai dapet. Nah, ini dia nih. Halo Bang Ninja, ketemu lagi. Kita sejajarin aja dulu. Aduh, kemana Ninja nih? Ayo dong, geber. Ninjanya lemah ternyata. Gue nunggu dia tarik gas, malah nggak ngegas. Gian gua nggak ngegas, dia ngegas. Ah elah. Gimana dong solusinya? Iya bener, gimana solusinya? Ini ninjanya udah nyerah duluan, baru mau disejajarin, dianya udah kalah mental. Canda aja. Ini mah cuman NMAX settingan pabrik. Tapi kalau ngajak sparingan sih boleh. Oh, nggak ada musuh nih ya.
Apa kita cari musuh? Perlu nggak sih kita cari musuh di jalan nih, yang mau sparingan? Ya supaya apa ya? Supaya semangat aja pulang ke rumahnya, biar ada cerita bahwa tadi gua sparring sama ini gitu. Ini Aerox baru nih. Bodinya, listnya sih keren banget ya, Aerox yang baru tuh. Aduh. Tapi sayangnya gue jatuh hati sama NMAX karena adanya cuma NMAX. Aduh. Wah, beneran Ninja ngilang. Jangan-jangan dia punya ilmu kebatinan ya. Sebelum gua pepet, dia udah ngerasa bahwa wah, NMAX Black lagi buntutin gua gitu kan. Jadi secara nggak langsung dia langsung kena mental gitu. Aduh, next lah. Berjumpa di lain kesempatan dan waktu. Dan ini semakin gelap, padahal baru jam 5, tapi mendung sangat. Mudah-mudahan kita bisa sampai rumah itu sebelum hujan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini kan memang jam pulang kerja karyawan ya, jadi sedikit rada macet ini trafiknya, tapi lancar sih, alhamdulillah. Dan semua memacu kendaraannya di atas rata-rata karena mereka sadar kalau mereka pelan, gerimis itu akan turun dan terjadilah hujan deras. Alhamdulillah di depan jalanan melompong. Kalian juga sama, pasti mengalami hal yang sama. Ketika hari sudah gelap dan tentunya kalian memacu kendaraan jauh lebih kencang, udah gelap dan gerimis. Ayo ngaku, nggak usah munafik. Ya kadang gue juga benci sih sama orang yang munafik. Kalau lagi salah jalan misalkan nih, gue dimaki-maki, sering banget. Tapi ya kalau boleh jujur-jujuran, ya kalian juga pernah kok ngelawan arus di saat lalu lintas gitu kan. Tapi kadang ya itulah manusia munafik. Catet ya. Gue nggak bisa sebutin orangnya, tapi ya rata-rata ya, karena gue juga bukan sering ya kalau lagi macet terus ngelihat jalanan kosong di sebelah kanan, ya kalau ada yang lawan arus ya gue juga ikut sih. Nah kalau macet gini biasanya gua ambil sebelah kanan, hidupkan lampu sen sebelah kanan. Karena kalau sebelah kiri biasanya oh ya, kalau gue pernah nih macet begini, gue nyalip di sebelah kiri, terus ada angkot, gue klakson dong, tin gitu. Dan si angkotnya marah. Marahnya apa? Kalau nyalip tuh ke kanan bukan ke kiri. Anjir, gue bilang ini angkot. Suka bener. Tapi kan posisinya adalah kalau gue nyalip di sebelah kanan, ya kondisinya gue sama aja kayak ngelawan arus lalu lintas yang di sebelah sana gitu. Tapi kalau gue lewat kiri, si abang angkotnya itu nyalahin gue, disangka gue tuh mau nyalip. Terus gue mesti gimana, bang angkot? Tapi biasanya sih rata-rata ya kalau nyalip di sebelah kanan bukan ke kiri, karena setir kita itu ada di sebelah kanan gitu. Dan ada yang bisa tebak nggak kenapa setir mobil di Indonesia itu di sebelah kanan? Kenapa nggak di sebelah kiri? Soalnya kan di luar negeri hampir rata-rata kendaraan mobil itu setirnya ada di sebelah kiri. Ayo, yang bisa jawab lempar di kolom komentar. Kalau bener, insya Allah gua akan kirim sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Dan kenapa ini macet? Karena di depan kita tuh ada pertigaan.
Jadi ini bukan karena macet gimana-gimana ya, karena pertigaan gantian kendaraannya, yang mau belok ya belok, mau lurus ya lurus gitu. Tuh kan, bener kan? Sayang sih lampu merahnya itu atau lampu traffic jalannya mati. Sehingga ya begini, kalau nggak ada tukang parkir biasanya para pengendara saling mendahului. Tapi kalau ada tukang parkir ya alhamdulillah sih ngerasa kebantu. Karena menurut gua gini ya, kalau tukang parkir yang ada di pertigaan, perempatan atau di jalan, itu menurut gua lebih baik kita kasih. Kadang gua ngelihat banyak beberapa di antara pengendara itu nggak pernah mau ngasih gitu loh, padahal dia udah ngatur secara nggak langsung. Miris gue ngelihatnya gitu. Kadang dalam imajinasi gue, apa yang gue lihat tuh, kadang gue suka membandingkan gitu loh, tukang parkir yang jaga Indomart, Alfamart atau toko-toko kelontongan, bahkan tukang parkir yang jaga ATM center gitu loh, bang, ya ATM. Itu kan mereka nggak ngapa-ngapain ya. Kadang kalau kita datang gitu kan, nggak ada bunyi suara periwitan tuh, tapi pas kita mau keluar bunyi periwitan, put, gitu. Aneh banget ya. Ya, jadi kalau gue sih lebih berpihak pada tukang parkir yang ada di pertigaan, perempatan atau di jalan, karena mereka setidaknya sudah mau membantu kita gitu untuk supaya tidak macet. Tapi kalau kayak di Indomart, Alfamart, terus di toko-toko kelontongan, ATM center, ya itu menurut gue sih mereka apa ya? Kalau gue pribadi, gue lebih baik bilang terima kasih, meskipun ujung-ujungnya mereka akan marah dan mungkin emosi ya. Kalau udah Noel sih apa yang boleh buat ya kan? Lu jual, gue beli, gitu. Kalau gue ya, prinsip gue. Karena kadang kalau tukang parkir yang di Alfa, Indomart gitu kan, atau di toko-toko yang tadi gue sebutkan, ya mereka nungguin tapi mainin handphone gitu loh. Sedangkan handphonenya kadang ya gue kaget, handphonenya lebih bagus daripada gua. Dan ternyata usut punya usut, ya penghasilan mereka itu kalau mereka tekuni ya, sehari itu yang sempat viral ya, 200.000 sehari, itu memang faktanya seperti itu gitu. Dan sayangnya di belakang mereka itu ada beberapa mungkin aparat yang ikut apa ya istilahnya, ikut bagi jatah, karena ya mungkin itu buat backingan atau apa gitu loh. Dan gue juga pernah sih waktu itu makan di suatu tempat, gue nggak bisa sebutin namanya, roti bakar 88. Waktu itu gue makan gitu kan sama istri, udah gitu gue kasih 2.000. Lah dia minta 1.000 lagi, kurang katanya. Anjir, gue bilang gini, emang abang bayar pajaknya gimana gitu kan. Terus dia bilang gini, ada kok pak, kebetulan orang pajaknya ada di sini. Lah gue kan makin bingung ya, lah orang pajak ngapain di situ? Tapi ya gue nggak mau panjang, akhirnya ya gue kasih 1.000 lagi, tapi gue nggak ikhlas gitu loh. Iya, gue nggak ikhlas karena menurut gue dia sama aja merampok dengan halus gitu. Sedangkan yang di parkiran perempatan pertigaan itu kan jauh, menurut gue ya, jauh lebih mulia karena dia mengatur lalu lintas. Nah kalau ini kan rata-rata kalau yang Alfa dan Indomart atau toko-toko kelontongan lainnya, mereka cuma duduk, kadang suka hilang pas kita datang, pas kita pulang itu ada gitu. Kesel nggak sih? Gue yakin kalian juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi itu tukang parkir yang jaga Alfa atau Indomart, memang manajemen Alfa dan Indomart tuh nggak ini ya, nggak menyadari hal itu kali ya.
Soalnya ada beberapa rekan-rekan kita itu kadang suka males kalau misalkan Indomart atau Alfa itu suka tukang parkirnya. Apalagi kalau kita mau ambil uang ya, kita mau ngambil uang 100.000, ya ujung-ujungnya kan bukan 100.000. Jadi kita ngambil uang itu tadinya 100.000 jadi 98.000. Akhirnya kan kurang duit kita. Ya itu sih persepsi gue ya. Ini mah kembali ke persepsi kalian. Kalau kalian memang ngerasa nggak apa-apa kok tukang parkir itu membantu, ya monggo gitu kan. Tapi ya sejauh yang gue rasakan, tukang parkir yang membantu itu ya yang di perempatan atau di pertigaan yang ngurusin lalu lintas. Tapi kalau yang di mana ya, yaitu di depan toko, menurut gue sih mereka nggak ngapa-ngapain ya. Kadang cuma main handphone, terus ngerokok, kadang juga bau mulutnya bau alkohol gitu. Jadi menurut gue sih kalau gue lebih baik kasih tukang parkir yang memang berada di perempatan atau pertigaan, karena menurut gue dia jauh lebih layak gue kasih. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai rumah. Sabar Pak, bahaya nyalip kanan. Kadang ya usia udah ujur tapi nggak nyadar gitu loh. Aduh, bego tuh orang, udah tua juga. Perlu nggak kita kejar nih? Hah? Perlu nggak? Nggak usah lah ya, karena buang-buang waktu. Kalau kita kejar, samanya gilanya kita. And then alhamdulillah udah masuk gang. Artinya sebentar lagi gua akan sampai rumah, ketemu anak dan istri tercinta. Halo Bunda. Halo Asap. Dan inilah tempat dimana gue besar. Banyak kenangan, keramaian. Ya namanya hidup di perkampungan ya. Kadang canda tawa dengan tetangga, ngobrol ngopi dengan tetangga itu sudah biasa. Anak-anak main di jalanan seperti ini udah biasa, karena ya memang seperti ini kondisi kalau di perkampungan. Beda kalau misalkan kita tinggal di klaster atau perumahan. Biasanya mereka tuh masing-masing gitu. Jadi tinggal pilih kalian mau masing-masing atau kebersamaan. And then home sweet home. Alhamdulillah. Loh kok gelap ya? Hey, kok gelap? Masa udah mandi ya? Si Asa kok malu ya. Alhamdulillah friend, jadi gue udah nyampe rumah. Pesan gue tetap sama. Kalau kalian sedang di perjalanan, kalau ngantuk, lelah, lebih baik istirahat daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, enjoy and ciao.